Pertemuan Presiden dengan 7 ketua umum parpol pendukung pemerintah makin menegaskan perpisahan pada Nasdem. Karena pertemuan yang diadakan di istana tidak mengundang Pak Surya Paloh sebagai ketua umum Nasdem. Ini dia info terkini Widya. PLT Ketua Umum P3 Mardiono mengungkapkan suasana pertemuan antara Presiden Jokowi dan ke-6 ketua partai koalisi pemerintah dipenuhi kebahagiaan dan canda tawa. Mardiono juga menyebut bahwa dalam pertemuan itu tak ada bahasan soal hal-hal yang bersifat politik praktis seperti bursa calon presiden pada pemilu 2024. Mau tahu kenapa? Tentu semua tahu, bukan karena sudah mendeklarasikan bakal capresnya, tapi masalahnya adalah capres yang diusung itu bakal capres yang membuat masa depan Indonesia makin suram. Iya, bisa dipastikan tidak dilibatkannya Nasdem karena mengusung Pak Anies. Memangnya 7 parpol yang hadir dalam pertemuan itu tidak ada yang sudah pasti mendukung siapa. PDI Perjuangan dan P3 jelas mengusung Pak Ganjar Pranowo. Sementara Gerindra sudah memastikan menarungkan Pak Prabowo dalam Pilpres. Yang belum jelas adalah Golkar, PKB, dan PAN. Pun alasan tidak hadirnya Pak Surya karena sedang berada di luar negeri, itu hanya upaya menutupi saja. Wong sudah dipastikan tidak ada undangan ke Nasdem dalam pertemuan itu. Bu Megawati juga hadir, tapi pulang duluan. Mungkin juga beliau sudah sepuh, sudah larut malam. Menurut keterangan beberapa ketua parpol, pertemuan itu tidak membahas mengenai koalisi ataupun yang sebelumnya disebut koalisi besar. Kita tahu Pak Jokowi seorang demokrat sejati. Beliau tidak akan memaksa parpol pendukung pemerintah hanya mengusung satu pasangan saja. Sebab jika begitu akan berbahaya sekali. Pilpres bisa dilangsungkan jika ada lebih dari satu pasang calon. Aturan ini memang berbeda dengan pilkada yang membolehkan perebutan kepala daerah melawan kotak kosong. Sedangkan untuk pilpres harus diikuti minimal 2 pasang calon. Kalau koalisi pendukung pemerintah hanya mencalonkan satu nama, tiba-tiba koalisi perubahan batal mencalonkan Pak Anies, itu akan menjadi presiden buruk demokrasi Indonesia. Makanya, dalam pertemuan lebih ditekankan pada pentingnya parpol di Indonesia bisa rukun, kompak, serta bersaing dengan fair dalam ajang demokrasi 5 tahunan ini. Tidak diundangnya Nasdem sekaligus memberi pembelajaran penting politik di Indonesia. Demokrasi yang dianut harus bertujuan demi kemajuan bangsa. Sudah banyak yang tahu, Pak Anies merupakan representasi kelompok serta parpol yang lebih banyak anti pemerintah. Sayangnya, Partai Nasdem dan Demokrat tidak sadar tentang hal itu. Kita percaya, jika koalisi perubahan menyodorkan nama Pak Yusril, Pak Mahfud, dan Pak Erik, pasti tidak akan ditinggalkan oleh Presiden dalam beragam acara parpol pendukung pemerintah. Tidak diundangnya Nasdem itu pada pertemuan bukan satu-satunya tanda kalau Nasdem memang sudah tidak berada dalam satu barisan yang sama. Jika ada pikiran, mengapa 3 menteri Nasdem belum diganti? Bisa jadi karena Bu Siti Nurbaya Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Pak Syahrul Yassin Limpo Menteri Pertanian, atau Pak Johnny G. Plate Menkominfo masih bekerja dengan baik. Ini sekaligus menegaskan ketidakcocokan Presiden pada bakal capres yang diusung Nasdem membuat Pak Jokowi memutus hubungan semuanya. Misalnya dengan mengganti semua menteri dari Nasdem. Kenyataannya kan tidak, dan mereka masih bekerja seperti biasa. Presiden benar-benar mengurangi banyak berhubungan dengan Nasdem, misalnya saat HUT Nasdem ke-11 pada 11 Desember tahun lalu. Pak Jokowi tidak hadir. Juga saat acara Golkar Oktober tahun lalu, Pak Jokowi yang tidak membalas pelukan pada Pak Surya Paloh. Beliau hanya menepuk pundak saja. Pada Ramadan kemarin, ketika parpol pendukung pemerintah menggelar silaturahmi di PAN, Nasdem juga tidak dilibatkan. Dan terakhir, acara silaturahmi Lebaran di Istana. Ini menggambarkan bahwa berpolitik itu harus dalam kerangka kemajuan di Indonesia. Meski sebelumnya Ketua Majelis Pertimbangan P3
Bang Romi memprediksi jika pertemuan untuk memasangkan Pak Ganjar dan Pak Prabowo yang terjadi tidak begitu. Pak Prabowo menyampaikan tidak banyak pembahasan politik di pertemuan tersebut. Menurut Menhan, Presiden menekankan masa depan Indonesia, di mana saat ini ekonomi Indonesia berada di urutan ke-16 dunia dan masih berpeluang naik posisi. Dengan catatan seluruh elemen bangsa tidak terus merebutkan apa yang tidak substansial. Masyarakat harus banyak belajar dari Pilpres 2019, meski pasangan Prabowo Sandi kalah. Namun keduanya bersedia menjadi menteri untuk membantu presiden terpilih merealisasikan visi misinya. Dan apa yang tergambar itu tidak terjadi di belahan bumi manapun. Jangan sampai apa yang sudah baik tidak ditingkatkan. Makanya, jika parpol pendukung pemerintah masih saling melakukan pertemuan, itu hal yang wajar. Artinya, mereka mencari opsi apa yang mungkin bisa dikerjasamakan. Malah kita melihat, Golkar pernah bertemu dengan Demokrat, dengan Gerindra, maupun dengan PKB. Padahal Golkar menginisiasi Koalisi Indonesia Bersatu dengan P3 dan PAN. P3 sendiri sudah menyatakan mendukung Pak Ganjar yang diusung oleh PDI Perjuangan. Gerindra tercatat juga bertemu dengan PBB, dengan Perindo, juga mantan petinggi Hanura seperti Pak Wiranto. Padahal Gerindra sudah berkoalisi dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya bersama PKB, serta mencalonkan ketua umumnya sebagai capres. Hingga pendaftaran pasangan capres dan cawapres, semua bisa terjadi. Tapi yang pasti, jika Nasdem tidak merubah sikapnya, parpol itu bakal kesulitan mempertahankan prestasi yang diraih di 2019. Indikasinya sudah banyak terbaca. Kita bisa cermati ruang-ruang politik entah di media mainstream, media sosial, perbincangan warga, atau grup WA. Nama Nasdem perlahan tapi pasti sudah jarang disebut. Pak Surya, jika Anda tidak segera mengevaluasi pencalonan Pak Anies, Nasdem bisa merosot. Lah wong anggota Dewan Pakar, petinggi DPW maupun DPD, hingga kader saja malah beberapa caleg pilih pindah parpol karena mereka tidak mau menerima akibat dari perjuangan Pak Anies sebagai bakal capres. Mumpung masih ada waktu dan kesempatan loh Pak. Mau diakui atau tidak, memang level Pak Anies itu sebatas analis politik, dosen, atau pengamat politik saja. Dia itu bukan seorang pemimpin yang baik. Banyak kok orang-orang yang dengan kemampuan otak yang baik, tapi tidak bisa jadi pemimpin yang baik, bisa jadi runyam. Misalnya, ada Pak Rizal Ramli, Pak Refli Harun, Pak Rocky Gerung, Pak Said Didu, Pak Amin Rais. Memang kalau bicara seakan-akan kita jadi yakin. Tapi kalau beneran mereka punya anak buah, bisa dijamin prakteknya beda. Makanya ada banyak pengamat, dosen, ahli politik yang tidak mau terjun ke politik praktis. Sebab mencermati situasi politik dari aspek analisis bisa saja benar, tapi ketika membuat kebijakan bisa aut-autan. Contohnya, ya Pak Anies ketika jadi gubernur Jakarta, tambah runyam. Demikian info terkini media, sampai ketemu lagi di Ini Dia, info terkini media selanjutnya. Salam. Ini dia, info terkini media